sekarang ini orang-orang pada berselisih pendapat itu disebabkan internet. Jadi setiap manusia atau setiap individu bisa memperoleh informasi yang berbeda. Ada yang mendapat banyak referensi tentang bumi itu datar, yang dimana bumi sebagai pusat tata surya, matahari lebih kecil, ukurannya sama seperti bulan, dan mengelilingi dataran bumi ini. Alam semesta geosentris lah. Dan di lain pihak ada yang dapat banyak referensi tentang alam semesta heliosentris, NASA, ada black hole, banyak beribu-ribu galaksi, berjuta-juta matahari, bermiliar-miliar planet. Ya gitulah. Itu kan karena di internet ini banyak informasi, manusia itu berselisih. Bahkan sesama anggota keluarga gitu, satu rumah lah, itu bisa berbeda-beda pendapatnya karena informasi yang didapat berbeda juga. Tidak seperti di zaman dulu, informasi cuma didapat dari televisi, koran. Makanya masyarakat bisa mendapat informasi yang sama, jadi pemikirannya nggak beda-beda jauh. Sejak internet mudah diakses ini kan saat tahun 2013an lah, itu maksudnya 2015 saat smartphone lebih murah. Dulu kan internet cuma bisa diakses pakai laptop atau komputer, yang notabene cuma berapa kalangan aja yang bisa pakai. Nah, yang jadi masalahnya karena ini banyak yang berantem, saling debat, sering berselisih, ada bahkan sampai jadi putus persahabatan, pertemanan. Ya, untuk mengatasi ini ada metode, namanya metode titik temu. Ini sih terpikirkanku sendiri sih, tapi itu sih suatu pengetahuan umum. Kita cari titik temunya. Contoh yang tentang masalah flat earth, bumi datar dan bumi bulat heliosentris ini. Kita sebagai masyarakat awam emang nggak tahu bentuk bumi kayak gimana, bentuk alam semesta gimana. Entah alam semesta ini benar-benar cuma kubah dataran bumi aja atau alam semesta luas banget gitu. Ya itulah geosentris, heliosentris. Kita kan cuma bisa melihat dari jarak segini aja. Jadi sikap bijaknya itu kita diam dulu gitu sampai kita ini bisa keluar angkasa sendiri, lihat bentuknya seperti apa yang asli. Karena kan argumen Vander terhadap heliosentris ini kan hanyalah bualan si NASA, karena NASA cuma memaparkan hasil penelitiannya, gambar CGI, gambar 3 dimensi. Nah kan itu suatu argumen yang beneran gitu, karena emang NASA cuma memaparkan itu. Dan permasalahannya kalau misalnya NASA melakukan itu doang, dia menghabiskan anggaran dari pajak masyarakat Amerika Serikat gitu, mungkin dari dunia juga. Nah itu jadi permasalahannya. Jadi titik temuannya kita mempermasalahkan si NASA ini beneran atau enggak. Dengan intelektual yang makin tinggi kan, pendaratan NASA di bulan tahun 69 itu sangat-sangat dicurigai gitu. Orang yang nggak bodoh-bodoh amat pasti merasa itu suatu banyak kejanggalan. Aku tidak ingin menjelaskan secara detail tentang itu. Intinya itu maksudnya dari titik temu. Jadi setiap ada konsep, setiap ada perselisihan, cari aja titik temunya. Kita bersikap bijak lah gitu. Contoh, ada berselisih mana yang lebih sukses, jadi pegawai atau jadi pengusaha. Titik temunya itu kita bisa sukses kalau kita pintar. Anggaplah kalau pegawai yang pintar bisa langsung naik pangkat jadi direktur, pengusaha yang pintar jadi bisa buat PT. Kalau dua-duanya bodoh kan, kalau dalam segi pihak bagian manapun bakalan gagal juga. Memang gitu sih, banyak perselisihan. Di circleku ini aja banyak jenis pemikirannya gitu. Ada yang berpikir jadi kaya cuma dari bekerja sebagai pegawai, ada yang berpikir bisa kaya dari berbisnis, ada yang pikir lebih gampang kaya dari investasi, ada yang pikir lebih baik punya kekuasaan daripada kekayaan, ada yang pikir kebahagiaan itu bukan didapat dari dua itu, tapi dari momen, dari nilai artistic value. Itulah jenis-jenis yang di circleku. Cuma circleku itu pun banyak banget jenis pikirannya kan, apalagi masyarakat satu negara atau sedunia gitu. Jadi jangan keren-keren lagi lah, jangan berantem, jangan merasa paling bener lah, open minded lah gitu. Kalau aku bayangkan kalau misalnya seluruh dunia ini dari segala perselisihan itu ditemukan titik temunya, itu menjadi pemikiran baru, bisa jadi the theory of everything. Walaupun dalam fisika katanya the theory of everything itu gabungan mekanika kuantum dan relativitas atau fisika klasik. Tapi kalau semua hal ini, aspek ini disatukan, itu jadi teori kayak gimana ya? Jadi pemikiran kayak gimana ya? Sebenarnya tujuan Ordo ini emang itu menemukan teori segalanya. Jadi gitulah, jika kita temukan titik temunya, kita akan menemukan pemikiran baru. Maka dari itu, kita jangan takut berselisih. Salam perselisihan.